Izin bang, Ya, apa sih alasan abang untuk mau jadi PD ini bang? ya DPD itu kan sebuah lembaga tinggi yang dimuat dalam konstitusi sebagai sebuah lembaga tempat memperjuangkan kepentingan daerah secara langsung. Berbeda dengan DPR RI yang mewakili partai yang tergabung dalam kelompok-kelompok fraksi di DPR. Tentu mereka bicara tentang kepentingan partainya. Nah, kalau DPD kan langsung perorangan yang dimuat dalam konstitusi itu untuk memperjuangkan daerahnya. Makanya anggota DPD itu berjumlah 4 orang setiap provinsi, sama baik provinsi yang jumlah penduduknya besar dan jumlah provinsi yang jumlah penduduknya lebih sedikit atau kecil. Nah, oleh karena itu tentu kita punya harapan, saya punya harapan dengan apa yang saya miliki, jaringan, kemudian pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki, ingin berbuat untuk Bengkulu melalui DPD itu. Kita ingin memaksimalkan, memperjuangkan Bengkulu melalui lembaga itu. Apakah bisa tanpa kita masuk DPD memperjuangkan Bengkulu? Bisa. Tetapi kan DPD itu adalah sebuah lembaga tinggi, ya, atau lembaga negara yang memang ditugaskan untuk itu. Oleh karena itu banyak yang menyampaikan kepada saya untuk kita berbuat lebih maksimal untuk Bengkulu melalui lembaga ini. Nah, kemudian setelah saya mendengar, kemudian saya bersuara dan bagaimana kita berjuang bersama-sama untuk kepentingan Bengkulu melalui DPD itu. Harapan kita bahwa dengan pengalaman yang saya miliki sebagai pimpinan partai politik di tingkat nasional, kemudian pernah jadi DPRD provinsi, DPR RI, harapan saya bisa berbuat lebih banyak untuk Bengkulu melalui lembaga itu, untuk kepentingan Bengkulu gitu. Itu harapan saya. Mudah-mudahan kalau memang diberikan kepercayaan untuk berbuat melalui lembaga itu, ya kita akan perjuangkan secara maksimal gitu. Artinya abang memberikan kepercayaan kepada masyarakat harus pilih abang ya, agar Bengkulu ini bisa berubah lebih baik ya. Ya, tidak diharuskan juga, tergantung gimana masyarakat mempercayai kita dan memberikan kepercayaan itu melalui pemilu 2024 yang akan datang. Harapan kita tentu masyarakat bisa berpikir secara progresif, ya, untuk melihat semua calon yang ada, dan harapan kita bahwa memilih yang terbaik untuk kepentingan Bengkulu, ya. Itu harapan kita, siapapun ada 4 orang. Nah, mudah-mudahan harapan kita ya di antara 4 itu salah satunya adalah kita, karena dengan itu maka kita bisa berbuat lebih banyak untuk Bengkulu. Nah kalau abang jadi, apa hal pertama yang akan abang lakukan? Tentu bersuara untuk Bengkulu. Ada beberapa hal yang kita lihat harus menjadi concern kita di DPD itu adalah berteriak nyaring dan mengkomunikasikan persoalan-persoalan yang ada di Bengkulu ini dengan para pengambil keputusan, baik dengan Presiden maupun teman-teman di DPR, agar Bengkulu lebih diperhatikan, ya. Kalau mungkin kita di DPR tentu terjebak dalam sekat-sekat komisi dan mungkin sekat-sekat fraksi, tapi di DPD ini kan perorangan. Diri kita masing-masing itu mewakili provinsi masing-masing. Saya tentu tidak bisa bicara tentang Papua, saya tidak bisa bicara tentang Sumatera Utara atau bicara DKI, karena saya adalah mewakili Bengkulu secara perorangan, ya. Nah, beda dengan kita di DPR, kita bicara skupnya nasional, ya. Kita boleh terpilih dari Bengkulu tapi bicaranya sudah bicara nasional. Tapi khusus DPD itu hanya bicara tentang kepentingan provinsinya, karena DPD yang lain mewakili provinsi juga yang lain gitu. Label mewakili daerah itu hanya ada di DPD, bukan di DPR. Tentu harapan kita bahwa kepentingan Bengkulu disuarakan di tingkat nasional, dan diharapkan itu dengan lobby, dengan jaringan teman-teman gitu, ya. Dengan apa yang kita berkiprah nasional selama ini, tentu itu paling tidak mempermudah untuk memperjuangkan soal-soal Bengkulu. Memang ada kelemahan soal DPD tidak ada menganggarkan, tapi dengan jaringan pertemanan
dengan jaringan-jaringan partai yang pernah kita pimpin, kita bisa memperjuangkan itu di DPD, melalui menyampaikan kepada DPR untuk Bengkulu lebih diperhatikan. Contoh misalnya soal infrastruktur ya. Tertundanya jalan tol tentu itu sedikit mengecewakan kita. Harusnya kita bisa menikmati akses jalan hari ini yang mempersingkat waktu dan sebagainya. Tetapi kan tertunda karena setelah COVID pemerintah juga dananya terbatas. Tapi paling tidak mungkin harus diprioritaskan. Kemudian ada beberapa hal lagi soal infrastruktur di tingkat jalan-jalan negara yang hari ini kita tahu bahwa sedikit terabaikan. Itu satu hal. Kemudian bagaimana membuka akses promosi terhadap berbagai potensi wisata di Provinsi Bengkulu yang bisa mendatangkan investasi, bisa mendatangkan wisatawan yang itu memutar roda ekonomi di Bengkulu. Dan mungkin soal-soal dana DAK yang kita bisa perjuangkan dengan teman-teman di DPR agar Bengkulu juga mendapatkan porsi yang cukup untuk kepentingan Bengkulu ke depan. Saya pikir hal-hal ini yang perlu kita komunikasikan, perlu kita sinergikan dengan teman-teman di lembaga lain, masuk dengan Presiden, agar Bengkulu yang pernah melahirkan seorang ibu negara dan kemudian Bung Karno dari Bengkulu langsung memimpin Indonesia. Tentu Bengkulu itu bagian dari sejarah Republik ini yang mungkin hari ini kurang terperhatikan. Harapan kita Bengkulu akan datang yang pernah termuat dalam perjalanan sejarah proklamator kita, tempat kelahiran Bu Fat, itu paling tidak ada sedikit perhatian yang lebih daripada teman-teman dari provinsi yang lain. Bengkulu punya sumber daya yang cukup, dia punya sektor kebun yang cukup luas, dia punya sektor tambang yang cukup mumpuni untuk provinsi yang tidak begitu besar juga tapi tidak kecil. Dia punya bonus demografi yang terus naik, yang itu harus dipersiapkan matang oleh pemerintah daerah agar tidak menjadi liability untuk provinsi ini ke depan. Anak-anak muda terus bermunculan, sarjana terus bertumbuh, itu juga harus pikirkan ke depan. Kalau Bengkulu miskin investasi, maka tentu tidak terserap tenaga kerjanya. Roda ekonomi berputar lambat. Oleh karena itu seluruh potensi itu di Bengkulu ini harus dimaksimalkan. Tidak bisa oleh Pemda memang sendiri, tapi memerlukan support dari dunia usaha ya, dari dunia swasta, sehingga terjadi sinergi antara pemerintah dan swasta untuk membangun provinsi ini. Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja tanpa menggandeng sektor swasta. Kedekatan dengan sektor-sektor dunia usaha, pengusaha swasta itu yang perlu menurut saya harus ditingkatkan, sehingga Bengkulu bukan hanya menjadi provinsi yang merupakan destinasi ya, tapi juga merupakan pelintasan untuk ke daerah-daerah lain. Nah, kalaupun datang ke sini memang ada yang dilihat, dikelola dengan baik provinsi ini sehingga Bengkulu menjadi menarik bagi para wisatawan. Karena hanya provinsi Bengkulu ini dari seluruh Indonesia, saya sudah lebih dari 5 kali keliling Indonesia, yang komplit wisatanya. Ada wisata sejarah, ada benteng mangrove, ada rumah Bung Karno, ada rumah Bu Fat. Kemudian di sini juga ada danau, di sini juga ada pantai, ya. Di sini juga sektor ya, ada bunga rafflesia dan sebagainya. Itu tidak dimiliki oleh Jogja yang punya benteng tapi tidak punya danau. Ada Makassar punya pantai Losari, ada benteng juga tapi dia tidak punya danau. Dia tidak punya tempat Bung Karno yang pernah dibuang. Jadi kita lebih komplit. ND itu tempat Bung Karno dibuang, ada pantai tapi dia tidak punya danau. Tidak punya benteng terbesar kedua setelah Madagaskar ya, benteng Marlborough. Nah, ini yang kemudian tidak terpromot dengan baik. Ya, sehingga banyak yang tidak tahu juga tentang potensi apa yang ada di Bengkulu yang patut untuk didatangi. Perlu juga menggandeng beberapa YouTuber misalnya, YouTuber tingkat nasional yang jutaan followers yang itu bisa kita manfaatkan. Hal-hal bicara kepentingan daerah secara spesifik seperti itulah disuarakan di tingkat nasional, sehingga orang menoleh untuk melihat bahwa Bengkulu itu ada sesuatu yang unik. Dia punya tulisan Kaganga sendiri yang tidak provinsi lain juga miliki gitu.
Nah ini yang mungkin tidak banyak orang Indonesia yang tahu. Dan ingat bahwa Bengkulu ini satu-satunya se-Sumatera ini yang terakhir Inggris berkuasa atau menjajah di Indonesia ini adalah di Bengkulu. Ya, terjadi Traktat London tahun 1825 dengan Belanda. Belanda ambil Indonesia, ambil Bengkulu, Inggris kemudian mengambil Singapura. Hal itu bisa dibikin menjadi sebuah cerita yang menarik. Masih ada peninggalan Inggris di sini, termasuk bahasa-bahasanya. Ada kampung pecinan yang menunjukkan bahwa Bengkulu itu juga pernah menjadi pusat perdagangan pada saatnya, pada masanya. Itu yang tidak pernah terpromot. Bahwa Bengkulu ini pada tahun 1800-1900 awal abad 20 juga menjadi tempat perlintasan pelayaran internasional. Kalau orang mau naik haji dari Makassar misalnya, itu naik kapal laut. Dulu belum ada pesawat kan, itu mampirnya itu di Sunda Kelapa, habis Sunda Kelapa ke Teluk Bayur ke Tapak Padi, baru Tapak Padi menuju Aceh. Terakhirlah di Indonesia itu di Aceh, makanya Aceh itu disebut Serambi Mekah sebelum menuju Jeddah ya. Jadi Tapak Padri itu adalah tempat salah satu persinggahan pelayaran internasional zaman itu. Nah, jadi ketika terusan Suez dibuka, orang melalui Selat Sunda, tidak melalui lagi perairan samudra ini. Sehingga Bengkulu dulu ada di teras, sekarang ada di dapur belakang. Nah, posisi geografis itu yang hari ini tidak menguntungkan. Dulu menguntungkan, maka Inggris kemudian membuat benteng besar langsung menghadap ke laut. Sayang di depan benteng itu sudah banyak bangunan, kemudian dulu breakwaternya jauh ke depan, ya sekarang sudah tertimbun pasir karena breakwaternya dihancurkan, pasir airnya masuk. Itu yang merubah situasi sekitar benteng. Menurut saya itu patut kita kemas menjadi sebuah cerita yang menarik tentang Bengkulu, ya, bukan seperti orang ngomong bahwa Bengkulu ini cukup dengan ikan sejerik kemudian madar. Itu tidak terjadi sebenarnya. Bengkulu ini adalah orang-orang yang punya prinsip, orang-orang yang punya sikap perlawanan terhadap penjajah. Contohnya Thomas Parr itu meninggal diserang oleh masyarakat Bengkulu waktu itu. Nah itu yang kemudian banyak cerita menarik tentang Bengkulu, tapi kemudian tidak menjadi terpromot karena mungkin karena memang agak kurang suaranya Bengkulu itu di tingkat nasional. Menurut saya 2024 saatnya kita mendengar, bersuara dan berjuang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media semuanya, tadi sama-sama kita menyerahkan berkas kelengkapan baik hard copy maupun soft copy kepada KPU sebagai sebuah syarat untuk memenuhi pencalonan DPD pada pemilu 2024 Februari yang akan datang. Nah, tadi sudah diterima oleh Ketua KPU dengan baik dan mudah-mudahan diperiksa dan kemudian persyaratannya bisa lengkap. Tadi saya sampaikan di depan pimpinan KPU bahwa tidak ada pemimpin yang lahir dari zona nyaman dan tidak ada pencapaian hebat yang tumbuh dari zona nyaman. Nah, saudara sekalian, ada pepatah kuno Belanda yang mengatakan "Leiden is lijden", yang artinya adalah memimpin itu adalah menderita. Ini menunjukkan bahwa pemimpin yang sejati itu adalah pemimpin yang siap untuk menghadapi risiko apapun, ya, siap untuk menderita. Ibaratkan sebuah lilin, dia siap terbakar agar menerangi semua lingkungan di sekitarnya. Nah, calon kami di DPD ini dalam rangka untuk memperjuangkan Provinsi Bengkulu melalui sebuah lembaga yang khusus untuk memperjuangkan secara politik di DPD RI. Ada yang mengatakan bahwa DPD RI tidak sama dengan DPR RI. Iya, DPD itu mempunyai sebuah fungsi dan peran yang berbeda dengan DPR. Fungsi yang tidak dimiliki dalam hal yang sangat utama itu adalah soal penganggaran. Tapi saudara sekalian, ini mungkin tidak dipahami oleh banyak orang bahwa DPD itu memang mewakili provinsi dengan perorangan. Misalnya saya kalau insya Allah misalnya terpilih, itu mewakili DPD, mewakili daerah ini dengan
perorangan diri saya. Ini bukan seperti DPR yang mewakili praksi, yang mewakili kelompok dan sebagainya untuk kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara. DPD juga begitu, tapi spesifik adalah untuk mengurusi kepentingan daerah, khusus daerah, dan tidak usah DPD-nya yang kemudian dikuatkan seperti DPR, tapi bagaimana seseorang itu yang mewakili daerah ini menjadi sosok yang kuat, figur yang kuat untuk bicara dan menyuarakan setelah mendengar aspirasi yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Banyak hal yang bisa dilakukan dan mudah-mudahan itu bisa diperjuangkan secara politik di DPD bersama teman-teman yang di DPR, bersama Presiden dan sebagainya, dengan jaringan yang cukup dan pertemanan yang terjalin sampai hari ini. Mudah-mudahan Bengkulu bisa kita perjuangkan lewat DPD. Mungkin itu saudara sekalian, saya terima kasih sekali lagi teman-teman sudah bisa hadir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.